Kita sering melihat di YouTube ustadz-ustadz yang sering membid'ahkan, memusyrikan dan mensyirikan ibadah kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara masif. Dan efeknya saya pikir itu sangat berbahaya karena di luar Jawa kemarin, NTB kalau nggak salah, sampai ada pembakaran dan lain sebagainya. Ini kita mensikapinya seperti apa, Ustadz? Karena secara masif mereka terus-menerus membid'ahkan dan bahkan mengkafirkan kita. Bagaimana kita menghadapi atau mengkanter mereka Ustadz yang ada di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena YouTube ini bisa didengerin siapa aja, di mana aja, maka kita harus ada di YouTube. Kalau TV kan gak bisa dibawa kemana-mana, kegedean. Ya, YouTube bisa ditonton di mana aja, sebelum tidur. Bahkan ada yang jadi pengantar tidur ya. Gimana sikap kita terhadap dai-dai yang membid'ahkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dulu ahli kitab menganggap Nabi Muhammad dan para sahabat itu sesat, lalu Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, biarin Bu, kasihan anaknya nangis. Ya. Saya juga punya anak, jadi saya tahu perasaannya. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, tanggapilah dengan cara yang lebih ahsan. Ahsan itu kalau dia ilmiah, kita harus lebih ilmiah. Dia baca hadis, kita harus lebih mantep baca hadisnya. Dia penampilannya keren, kita juga harus keren penampilannya. Dia ceramahnya bisa dipahami banyak orang, kita juga harus mulai membahasakan ceramah kita supaya didengar oleh banyak orang. Dia keras, jangan dengan keras, itu namanya ahsan. Kita dengan kelembutan. Tidak adalah kekerasan dilawan dengan kelembutan kecuali yang keras kalah. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih paham dari saya lah ya. Keras, lembut. Bapak-bapak ini keras. Ya, dipegang ibu lemes langsung. Makanya Allah itu Rahman Rahim. Kalau bahasa anak muda sekarang di kampus, Allah maha feminin. Maha Rahman dan Rahim. Bukan maha kebapaan. Gitu ya. Jadi kita harus mulai. Maka ustadz-ustadz yang bagus di sini secara hujjah, keaswajaannya terlatih, harus mulai masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram. Gak usah keren pakai video yang bagus, pakai yang kecil ini apa namanya, smartphone. Jangan bergerak sendiri, bergerak berjamaah. Ya, bergerak sendiri berarti kita yang pengen terkenal. Kita nggak mau terkenal, capek Pak terkenal itu. Nggak enak terkenal itu. Tapi lebih enak terkenal di langit. Ya. Kalau terkenal di langit, orang terkenal di bumi dipatwal sama polisi. Di langit juga sama. Kalau terkenal di langit ada patwal langit. Cepat usulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus membalas dengan yang baik. Sekarang mereka belum main fisik, Pak. Tapi nanti bakal ada masa mereka main fisik. Karena itu kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surya, tempat mantu beliau, Gus Syafiq, itu sudah main fisik. Udah dor-doran. Irak sudah. Mesir gagal. Untung masih ada Al-Azhar. Apalagi? Yaman udah masuk. Libya sudah gagal. Sekarang pemerintahan baru enggak beres-beres. Nunggu nih, Saudi ini enggak tahu. Habis itu Indonesia. Indonesia habis itu. Jadi kita ini seharusnya beberapa tahun kemarin sebelum pandemi sudah perang. Target mereka udah begitu. Muslim bunuh Muslim. Cuma beda politik. Cuma beda 0.
Alhamdulillah Allah masih sayang, masih banyak wali Allah di negeri ini. Maka Bapak Ibu tetap kita doakan negeri ini supaya tetap aman. Sampai kapan wallahu a'lam. Karena ke depan sudah tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Dan kita sedih, jangankan orang awam, aparat aja sudah ada yang kesusupan. Aparat Pak, kesusupan gimana? Jadi kita nggak boleh kemudian, saya zuhud nggak mau ngajar di dinas. Harus ngajar Pak, harus masuk ke polisi, harus masuk ke tentara. Jangan sok-sok zuhud, udah begini zamannya. Maka para kiai, para ustadz, para guru, mohon jangan menutup diri lagi. Ya, ayo temani saya berdakwah di sosial media. Ya, tapi jangan berbicara yang nggak ngerti. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian, berwukuf. La taqafu waqifan, kan begitu. Jangan kamu wukuf, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak paham. Bisa juga mauqufan, suatu pemahaman. Jangan coba-coba komentar kalau nggak ngerti. Norak nanti. Jika dia bawa hadis, kita bawa hadis. Kalau dia bawa kitab, kita bawa kitab. Gitu. Dia bawa ayat, kita pakai ayat. Dia bahas tentang tasawuf, pakai kitab. Kitabnya kitab Ibnu Taimiyah. Balasnya harus pakai kitab Ibnu Taimiyah. Jadi jangan dilarang santri, ustadz-ustadz yang jago ini baca kitab Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah saya banyak yang saya khatamkan buku Ibnu Taimiyah itu. Jadi mereka mau belok kemana aja kita kejar. Ya, bener nggak? Ternyata nggak bener. Contoh, mereka mengatakan tawasul syirik. Benar nggak? Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan, tidak mensyirikkan tawasul semua. Ada tawasul yang dibolehkan. Apalagi, mereka mengatakan robitoh mursyid syirik. Tunggu dulu. Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah berrobitoh kepada Ibnu Taimiyah. Ya, zikir nggak boleh dengan angka tertentu. Lah Ibnu Taimiyah ba'da subuh sampai istiwa zuhur. Nggak berhenti baca zikrullah. Ibnu Taimiyah, imam salafi wahabi. Nah, saya mau tanya nih. Di sini akidahnya pakai kitab apa? Jangan sampai kitab Soleh Fauzan. Ya, di kitab itu dianggap syirik orang tawassul, dianggap syirik orang tabaruk, dianggap kufur orang maulid karena menyerupai Nasrani. Harus kembalikan kepada kitab ulama Nahdiyin yang lama yang sudah pakai kitab akidah, akidah Ahlussunnah. Ada beberapa pesantren Nahdiyin kitabnya sudah diganti. Kitab Aswaja, tapi namanya doang, dalamnya bukan Aswaja lagi. Hati Bapak Ibu, tidak semua kitab gundul itu benar. Karena kitab gundul itu manusia yang buat. Kalau Al-Quran kan langsung dari Allah. Ya, ini jangan sampai. Beberapa pesantren kita kasih tahu nggak mau, malah saya dimusuhi. Pak Kiai, ini kitab berbahaya. Kitab tauhidnya. Siapa namanya tadi? Soleh Fauzan. Di situ dia bagi tauhid jadi 3 dan dia katakan Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Dia katakan Sufi ubadul kubur. Sufi itu penyembah berhala kubur. Gimana tuh? Aduh, saya kalau bahas gitu ntar jadi tentara lagi Pak. Ntar jadi galak lagi saya. Saya belajar tasawuf supaya kolbu saya lembut. Ya. Nanti ada kiai muda di Surabaya namanya Ma'ruf Khozin, undang beliau untuk masalah begitu. Ya, sahabat saya. Baik, masih ada?